Selamat sore para pemirsa dimanapun berada, yang sangat saya muliakan, saya banggakan, saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sikap sependapat dengan adik-adik mahasiswa dan para aktivis serta seluruh warga masyarakat yang telah menyampaikan aksi demo mulai dari tanggal 25 Agustus sampai hari ini, baik itu melakukan aksi demonstrasi secara langsung atau melalui media sosial, termasuk yang disampaikan oleh Adinda Salsa Erwina yang ada di Denmark. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan bahwa aspirasi ini murni, saya setuju dan sependapat, tidak harus berbicara dari aspek siapa dia, apa agamanya, dan suaminya siapa atau suku apa, karena suku adalah takdir ilahi. Artinya bahwa kita tidak bisa meminta menjadi suku Jawa, suku Batak, suku Cina, suku Betawi, suku Sunda, suku Dayak, atau suku apapun itu, semuanya mulia, semuanya bagus, semuanya baik. Di mata Tuhan tidak ada yang salah persoalan suku, karena manusia itu adalah ciptaan ilahi, berbeda dengan agama. Kalau agama adalah sesuatu yang menjadi keyakinan atau yang diyakini masing-masing individu, baik melalui itu keturunan atau didikan keluarga atau lingkungan atau melalui perkawinan atau apapun itu, yang akhirnya itu menjadi suatu keyakinan dan menjadi hak masing-masing individu yang juga tidak bisa didiskusikan. Artinya di sini dalam aspirasi ini tidak ada kaitannya dengan itu semua. Marilah kita sama-sama berpikir rasional, berpikir ilmiah, dan berpikir sehat serta murni dalam hal aspirasi. Itu saya akan bacakan tuntutan, ada 17 tuntutan jangka pendek, antara lain tugas Presiden Prabowo 1. Ini saya membacakan saja supaya masyarakat juga mengetahui apa sih sebetulnya demo-demo kemarin itu. Bagi orang awam atau yang belum tahu atau yang kurang jelas, saya akan coba bacakan, saya juga sambil sama-sama belajar kita. Yang pertama, 1, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Terus yang kedua, bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi dari tanggal 28 sampai 30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan supaya ada kepastian yang jelas. Terus kemudian tugas Dewan Perwakilan Rakyat itu bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR, terus dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiunan, tunjangan, dan lain-lain. Yang keempat, publikasikan transparansi anggaran gaji, tunjangan, rumah, fasilitas, dan lain-lain. Rakyat harus tahu sebetulnya ini uang anggaran belanja negara ini untuk apa saja, karena masih terlalu banyak rakyat Indonesia yang hari ini sengsara, menderita, dan hidup terlunta-lunta, sementara para pejabat hidup berkemewahan, hidup berlimpah ruah harta kekayaan di negeri yang subur makmur dan kaya raya ini, tapi belum ada keadilan secara kolektif dan rakyatnya masih menderita. Terus kemudian tugas ketua umum partai politik, yaitu masyarakat mendesak dan menuntut pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Selanjutnya, umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis atau kesulitan masyarakat ini. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Artinya dalam pengambilan kebijakan melibatkan rakyat dan rakyat bisa lebih mengetahui. Tugas Kepolisian Republik Indonesia membebaskan seluruh demonstran yang ditahan karena menyampaikan pendapat di muka umum atau menyampaikan aksi demonstrasi secara undang-undang tidak dilarang. Bahkan aparat berkewajiban melindungi, mengamankan, dan memfasilitasi. Selanjutnya,
Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Tugas TNI Tentara Nasional Indonesia segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13. Tegakkan disiplin internal anggota TNI, tidak mengambil alih fungsi Polri. Yang ke-14, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi, pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan tenaga kesehatan maksudnya. Mitra ojol di seluruh Indonesia. Yang ke-16, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Saya sependapat kalau buruh kontrak ini segera dihapuskan dan upah minimum regional rata-rata di seluruh Indonesia minimal 5 juta. Itu harapan saya pribadi, ini penyampaian aspirasi. Terus 8 tuntutan jangka panjang selanjutnya adalah ada pula tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026. Berikut isinya. 1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, lakukan audit independen yang diumumkan ke publik agar rakyat mengetahui ini ya. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR, dalam kurung tolak mantan koruptor, dan tetapkan KPI, Komite Penyiaran Indonesia ini ya, untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa, pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN. 2. Reformasi para partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya. 3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah. Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. DPR harus segera mengesahkan RUU perampasan aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan Undang-Undang Tipikor. Yang kelima, reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. DPR harus merevisi Undang-Undang Kepolisian. Selanjutnya, desentralisasi fungsi polisi, ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar atau dalam kurung food estate tahun ini, dan DPR harus mulai merevisi Undang-Undang TNI. 7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. DPR harus merevisi Undang-Undang Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Tinjau serius kebijakan PNS serta prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh. Evaluasi audit tata kelola dana antara dan BUMN. Kalau BUMN ini kan luar biasa nih, gajinya besar-besar ini, komisarisnya terutama. Kalau pegawai mah biasa saja. Di sini saya akan berbicara dua ya, Komnas HAM. Saya pernah ke Komnas HAM mengadukan soal kasus persoalan ya, permasalahan anak saya waktu itu tidak ditanggapi. Akhirnya saya berjuang sendiri juga selesai. Padahal di situ ada hak warga negara, hak masyarakat, hak kami sekeluarga, hak untuk mendapatkan kecerdasan itu adalah hak asasi manusia. Komnas HAM tidak turun tangan.
diperkuat pun Komnas HAM kalau kerjanya tidak bagus itu akan sia-sia. Kalau memang Komnas HAM masih dibutuhkan, kerjanya juga jelas dan ada kerjanya, bukan hanya buang-buang anggaran. Kalau memang masih dibutuhkan, diperkuat kewenangannya dan harus ada kerjanya yang jelas. Kalau nggak ada ya dibubarkan juga, nggak menjadi persoalan, tapi harus ada pengganti penanganan HAM seperti apa. Saya rasa Komnas HAM masih dibutuhkan, hanya kinerjanya yang harus diperbaiki. Ini pribadi saya bertanggung jawab karena saya merasakan dan pernah melakukan beberapa advokasi tentang pendidikan dan kesehatan. Saya ketemu langsung, datang langsung beberapa kali ke Komnas HAM. Kemudian Ombudsman juga tadi bahwa Ombudsman harus diperkuat dan sebagainya lah ya. Tapi Ombudsman sendiri sebagai tempat pelayanan, tempat pengaduan pelayanan publik, saya lihat juga nggak efektif. Alasan SOP prosedural sekali. Saya butuh emergensi mendesak yang sangat dibutuhkan, harusnya Ombudsman segera mengambil langkah-langkah terpadu yang solutif dan efektif sehingga mendapatkan jalan keluar yang benar dan berkeadilan. Saya pernah menyampaikan bahwa belajar dari rumah sakit itu penting, artinya ada skala prioritas. Ibarat orang masuk unit gawat darurat, ruang darurat emergensi, itu harus segera ditangani dan mendapatkan penyelesaian. Setelah 6 bulan kemudian Ombudsman telepon saya, katanya dari pusat turun lewat ini bahwa persoalan anak saya akan ditangani bagaimana. Saya marah dan saya tolak itu karena sudah selesai oleh saya sendiri. Saya berjuang gigih waktu itu. Ibarat rumah sakit yang dilakukan oleh Komnas HAM ini, orang sudah sakit meninggal semua, sudah dimakamkan baru datang gitu loh. Ada keterlambatan, ada lalai, ada AB yang berakibat fatal. Jadi saya kalau boleh menilai Ombudsman bukan hanya merah ya. Kalau dalam kasus yang pernah saya alami, Ombudsman itu bukan 0, di bawah 0, minus nilainya. Sekian, terima kasih, selamat sore. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya bermaksud dan bertujuan yang baik, tidak bermaksud menjatuhkan atau menyerang siapapun. Mari bergandengan tangan sama-sama membangun negeri ini. Kalau ada yang tidak beres, yang kurang baik, kita perbaiki bersama-sama. Kita membuka diri, tidak harus berebut benar, memperdebatkan pinter-pinteran ngomong ya. Negara ini akan maju oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdik dan cerdas. Tapi negara ini juga celaka ketika orang yang pintar, cerdik dan cerdas ini malah dimainkan untuk merusak negara ini. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam hormat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.